Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rian Leandros. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tester. Sebelumnya saya udah jelasin mengenai basic testing foundation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelasin mengenai profesi tester. Oke, kita ada beberapa pertanyaan ya. Apakah menjadi tester itu impian Anda? Atau mungkin sebelumnya nggak pernah terfikirkan ada pekerjaan sebagai tester software gitu kan? Well, ternyata ada ya, dan itu sangat mengasyikkan loh. Kenapa? Karena kontribusinya tuh besar untuk sebuah aplikasi. Ingat di video pertama kan ya, gimana kalau misal kita mau pesen makan, ternyata aplikasi yang kita pakai tuh error. Yang tadinya lapar banget gitu kan, tiba-tiba jadi langsung kenyang ya gara-gara ilfeel ya. Atau pas mau bayar tiket mudik, tiba-tiba nggak bisa transaksi karena sistem itu kacau. Kebayang what's next? Ya kan? Nah itu kalau semuanya lancar, itu semua tuh berkat saringan tester ya. Nah kita cari tahu aja selengkapnya. Oke? Kita mulai dengan QA Engineer atau kita sebut dengan Quality Assurance Engineer atau bisa disebut software tester atau penguji perangkat lunak. Ia kerap menjadi salah satu posisi yang penting di dalam sebuah perusahaan teknologi, khususnya information technology ya. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab untuk menilai kualitas dan fungsi sebuah perangkat lunak. Apakah sudah sesuai dengan keinginan pengembangnya? Apa aja sih yang mereka uji? Ya segala aspek di dalam software yang mereka uji. Misalnya seperti apa? Bug ya, atau kutu gitu atau kesalahan ya, kesalahan dalam coding, kemudian juga ada cacat dalam produk dan ya semua masalah lainnya sih yang intinya bisa mempengaruhi fungsi dan kinerja software ke depannya. Jika semua udah oke dan tidak ada masalah, maka software tersebut bisa diluncurkan ke klien atau konsumen. Tapi nih, jika ada masalah seperti bug, error dalam coding dan semacamnya, maka itu akan dikembalikan lagi ke pihak developer dan tentunya developer akan memperbaiki terlebih dahulu. Selanjutnya, tester akan kembali mengujinya apakah masih ada kesalahan atau sudah hilang sepenuhnya. Nah, tahu nggak nih kalau profesi ini menjadi primadona, lebih-lebih sejak berkembangnya industri software, aplikasi, dan game. Apalagi banyak startup ya. Profesi ini sudah banyak dicari dan dibutuhkan loh rekan-rekan. Untuk lebih tahu lebih lanjut, kita lihat dulu ya detail pekerjaannya apa aja sih. Yang pasti itu pertama, dia harus bisa berkolaborasi dengan developer dan atau bisnis analis atau sistem analis. Lalu melakukan pengujian produk pada berbagai platform yang berbeda, mulai dari web based, mobile dengan OS yang berbeda-beda pula. Lalu membuat rencana uji. Kemudian mencatat dan melakukan analisis bug dan error yang ditemukan ketika pengujian di perangkat lunak tersebut. Lalu melakukan tracking untuk kecacatan dan kerusakan perangkat lunak. Next, bekerja sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Lalu merancang dan mengembangkan skrip otomasi ya jika dibutuhkan. Selanjutnya menganalisa umpan balik pelanggan untuk kelayakan dan validasi. Lalu membuat dokumentasi, itu udah pasti ya. Untuk akhirnya membuat laporan akhir yang pastinya berisikan penjelasan sehubungan dengan hasil pengujian dan jaminan kualitas. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja sih syarat-syarat bisa jadi software tester? Yang pasti nih, mesti ngerti analisis ya. Perlu ngerti bahasa pemrograman nggak? Ada perusahaan yang tidak mewajibkan tester itu untuk bisa atau menguasai bahasa pemrograman. Tapi ada baiknya sih kalau tester itu bisa skill tersebut ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena nggak selamanya itu tester akan menguji perangkat lunak secara manual, tapi otomatisasi yang menggunakan skrip yang mana hubungannya dengan bahasa pemrograman. Ya, jadi ada baiknya sih seorang tester paham bahasa pemrograman ya. Kemudian syarat lain adalah beberapa perusahaan itu mewajibkan bisa skill database. Karena kadang ada perangkat lunak yang pengujiannya itu berhubungan sama database. Lalu punya latar belakang pendidikan IT atau AS, matematika, teknik elektro, dan semacamnya.
juga bisa memahami metodologi Agile dan DevOps, ya. Kemudian mempunyai manajemen waktu yang bagus, punya kedisiplinan yang tinggi supaya tidak terjadi pergeseran pekerjaan, ya. Lalu punya rasa keingintahuan yang besar, rasa ingin tahu maksimal, ya. Karena kan pas pengujian tester itu tuh harus ngotak-atik lah ya, istilahnya kayak gitu. Oke. Lalu yang lain syaratnya adalah tolak Casper Milquetoast. Apa sih itu maksudnya? Pernah tahu nggak komik itu Casper Milquetoast? Ini ya komik lama sih ya. Jadi dia tuh adalah seorang yang sangat pemalu, nggak tegas, nggak memiliki tulang punggung, dan orang yang mudah dikuasai atau mudah diintimidasi. Kalau seorang tester seperti dia, wah itu kacau dunia pertesteran ya. Karena nantinya itu jadi nggak efektif loh hasil pengujiannya karena akan menghindari konfrontasi. Nggak bisa memberikan hasil yang realistis. Atau ketika dia memberikan hasil uji realistis, pihak lain tidak terima dan testernya diem aja. Nah, ini bakal berabe ya rekan-rekan ya. So, jangan takut untuk mengecewakan orang lain untuk pengembangan yang lebih baik. Be realistik aja. Oke? Dan pertanyaan yang menarik. Berapa sih gaji seorang tester? Nah, ya kan? Ini nih yang ditunggu-tunggu nih ya. Sebenarnya gaji tester itu bervariasi ya rekan-rekan ya. Saya akan ambil dari Kelly Services dalam salary guide-nya yang di tahun 2020 sampai 2021 ya. Untuk software QA atau test analyst atau yang bisa kita sebut dengan tester, dia itu kisarannya antara 5 sampai 15 juta dengan masa pengalaman 2 sampai 5 tahun dan lulusannya pasti S1 ya. Lalu saya ambil lagi dari website Liputan 6, itu sekitar 3 sampai 4 juta ya. Namun jika pengalamannya mumpuni dan sudah menepati posisi senior, itu gajinya tuh bisa sekitar 10 sampai 15 juta ya. Dan sumber lain itu dari toghr.com. Gaji tes engineer di Indonesia bervariasi, sekitar 7,5 juta hingga 12.750.000 per bulannya, menyesuaikan dengan pertimbangan keahlian, pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki. Nah, kemudian dari Indeed.com, salah satu platform pencari kerja, ia menyebutkan rata-rata itu sekitar 11 jutaan. Oke, kebayang ya? Wow gitu. Namun perlu diingat sih ya rekan-rekan ya, itu semua juga tergantung perusahaannya masing-masing, skala perusahaannya, kebijakannya, dan lain-lainnya. Tergantung juga pengalaman rekan-rekan. Oke, sip. Gimana rekan-rekan? Tertarik dengan profesi tester? Bisa difikirkan ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.